Halo, saya Devirian dari kelas 16. Saya akan menjelaskan jawaban final exam dari ujian IRP. Yang pertama, business to business atau B2B. B2B adalah transaksi bisnis yang melibatkan entitas bisnis, misalnya antara pabrik produksi dan retail. Dan kata lain, B2B diperuntukkan oleh satu bisnis untuk bisnis lainnya, bukan diperuntukkan untuk bisnis dengan customer atau lebih dikenal B2C. Kemudian B2B juga termasuk pembelian bahan mentah dan supplier, misalnya pedagang kain yang menjual kain ke pedagang baju. Pada intinya, cakupan B2B adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan kemudian ditawarkan atau dijual lagi kepada pengusaha lain atau perusahaan lain untuk mereka beroperasi dengan menjual produk-produk tersebut. Misalnya perusahaan Nestle menjual produknya ke Indomaret atau Alfamart. Kemudian Indomaret atau Alfamart yang melakukan tugas B2C-nya. Kemudian alasan perubahan bisnis B2B menjadi D2C adalah mengeliminasi pihak-pihak perantara sehingga harga jual produk dapat dikurangi dan konsumen dapat menikmati produk dengan harga yang lebih murah. Perubahan ini memutuskan produsen dengan perantara dan menggantinya dengan memanfaatkan teknologi e-commerce untuk menjual produk sehingga produsen dapat langsung menjual dan interaksi dengan konsumen. Selain itu, penggunaan e-commerce juga sangat sejalan atau selaras dengan perkembangan zaman yang lebih sering menggunakan atau berbelanja dengan menggunakan teknologi seperti e-commerce atau media daring lainnya. Meskipun begitu, hal ini berdampak buruk bagi retail-retail kecil, sebab kehadiran institusi tentunya akan mengurangi kunjungan konsumen kepada toko-toko retail kecil. Namun, model bisnis di sini memberikan kontrol lebih baik atas reputasi merek, serta dapat lebih memahami keinginan pelanggan, karena secara langsung berinteraksi dengan konsumen. Kemudian soal 2, pengertian angel investing. Angel investing, jika biasanya perusahaan mencari investor untuk mengembangkan usaha, angel investor adalah kebalikannya. Angel investor adalah seorang individu yang menawarkan pendanaan kepada startup dan biasanya menginginkan imbalan berupa saham bisnis. Di Indonesia sendiri, angel investor telah berkiprah untuk membantu mewujudkan ide para generasi muda dan mengembangkan perusahaan rintisan digital atau startup. Salah satu contohnya adalah Sinta Danurwardoyo atau dikenal Sinta Bubu, perintis perusahaan internet di Indonesia. Sinta telah mengaku sudah berperan sebagai angel investor di banyak startup. Kemudian saat ini Sinta mengaku telah menjadi angel investor di startup seperti Catfish atau aplikasi messaging dan sosial media. Kemudian ada Kartu Financial Technology dalam proses inkubasi. Kemudian ada Dreadout, aplikasi game horror yang cukup terkenal. Kemudian ada Dewa Nation, social network berbasis negara. Kemudian pengertian crowdfunding. Crowdfunding merupakan sebuah metode yang meningkatkan modal pendanaan dengan mengumpulkan dana dari banyaknya orang yang tertarik dan minati gagasan dari suatu kegiatan atau usaha yang sedang dibangun. Nah, crowdfunding itu dapat kita temuin, contoh paling dekat crowdfunding adalah kitabisa.com, di mana itu merupakan bagian dari donation base yang dilegalkan oleh OJK. Jadi di crowdfunding yang dilegalkan oleh OJK itu dengan basis donation base, reward base, debt base, kemudian ada equity base. Nah, contoh dari donation base itu adalah kitabisa.com, kemudian ada contoh misalnya Santara, Bijer, Crowdana, LendX, Dana Saham, Shavik, kemudian ada FundX yang merupakan bagian dari equity base. Kemudian lanjut ke marketplace peer-to-peer lending. Salah satu contoh platform yang menghubungkan salah satu contoh platform peer-to-peer lending adalah Coinworks. Nah, peer-to-peer lending itu apa? Peer-to-peer lending itu merupakan salah satu bentuk finansial teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk saling pinjam meminjam uang tanpa melalui bank. Keuntungannya adalah kelak investor dapat merasakan bunga pinjaman diajukan oleh peminjam.
Peer-to-peer lending ini biasanya digunakan untuk mendanai usaha-usaha kecil seperti UMKM untuk berkembang, membangun bisnis mereka dan lainnya. Kemudian nomor 3, kolaborasi bisnis. Kolaborasi bisnis sangat berguna terutama bagi bisnis kecil, dapat membantu mereka menumbuhkan dan mengembangkan bisnis serta menciptakan ikatan antara partner bisnis yang serupa. Dengan adanya kolaborasi bisnis secara otomatis akan membantu menyelesaikan masalah yang mungkin saja sulit diatasi oleh perusahaan sendiri. Dengan adanya kolaborasi ini juga, perusahaan dapat belajar metode atau cara baru yang lebih baik dalam meningkatkan performa perusahaan. Misalnya meningkatkan penjualan, mengefisienkan waktu produksi, membantu menciptakan proses bisnis yang jauh lebih efisien, serta strategi-strategi lain yang dapat membantu menghemat biaya. Berkolaborasi dengan partner bisnis lain juga memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan bisnis melalui inspirasi atau pandangan baru mengenai cara berbisnis. Salah satu keuntungan terbesar adalah mendapat inovasi atau ide-ide baru, baik produk maupun cara berbisnis dari kolaborasi yang dilakukan. Kemudian, meskipun kolaborasi bisnis dapat meringankan beban kerja, namun kolaborasi bisnis ini sering tidak menjadi keinginan para pebisnis. Hal itu terjadi karena kolaborasi bisnis mengharuskan pembagian keuntungan. Juga sedangkan banyak pebisnis yang menginginkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Padahal dengan pengembangan bisnis dan keahlian yang dimiliki dapat mengembangkan perusahaan, dapat mengembangkan usaha menjadi lebih besar, kemudian untuk menghasilkan penjualan yang lebih besar juga. Kemudian nomor 4, di perkembangan zaman, blockchain merupakan teknologi keuangan digital yang mampu meningkatkan kemudahan dan transaksi internasional maupun regional. Secara sederhananya, blockchain merupakan buku besar bersama transaksi digital berbasis komputasi awan yang mampu mencatat berbagai data transaksi secara real time. Blockchain erat kaitannya dengan cryptocurrency yang menghubungkan segala mata uang dari masing-masing negara dengan sistem seperti bank digital. Teknologi blockchain dipercaya akan mengubah dunia secara perlahan karena teknologi yang dapat diakses oleh siapa saja dan dapat berlangsung kapan saja, yaitu 24 jam, dan di mana saja tanpa sekat atau batas, tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak atau lembaga keuangan seperti bank, sehingga akan mendukung mobilitas penggunanya. Namun meskipun begitu, blockchain memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Namun hal ini bagaikan pisau bermata dua, di mana tidak adanya campur tangan dan kurangnya perhatian dari pemerintah, apalagi tidak dibekali dengan pemahaman yang memadai ketika menggunakan blockchain dan seperti cryptocurrency dan peer-to-peer lending, membuat siapa saja memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku kejahatan ataupun menjadi korban dari kejahatan ini. Mengingat blockchain merupakan sebuah sistem, tentunya keamanan dalam teknologi bisa saja dibobol, dan ini dapat disalahgunakan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan misalkan seperti pencucian uang, pencurian aset, hingga pembelian benda ilegal dari dark web. Kemudian salah satu contoh kejadian pernah terjadi yaitu pada bulan Agustus 2016, di mana peretas atau hacker berhasil membobol platform Bitfinex dan hampir membawa 120.000 Bitcoin yang dicuri dari individu-individu yang terhubung pada platform tersebut. Selain itu, kejadian lainnya, pencurian data dan scammer juga pernah terjadi, yaitu dengan cara melakukan pencurian identitas, kemudian memeras dengan meminta sejumlah barang agar mengembalikan data yang sudah dicuri tersebut, agar si korban menembus data yang telah dicuri tersebut.
Kemudian jawaban nomor 5, blockchain dan fintech. Blockchain dan fintech hampir memiliki cara kerja yang sama. Sayangnya, dari sekian banyak fintech yang tersedia, belum bisa menggantikan posisi blockchain dan cryptocurrency. Karena umumnya fintech merupakan alat keseharian yang digunakan sebagai alat bayar biasa yang tujuannya memberi kepraktisan kepada pengguna dan pemilik usaha dalam bertransaksi. Meskipun cara kerja fintech hampir sama dengan blockchain, namun blockchain membutuhkan tempat penyimpanan data yang jauh lebih besar karena cakupannya mendunia. Mungkin saja ke depannya ada teknologi yang mempermudah transaksi kita dengan mata uang lain, seperti misalnya fintech yang dapat mengadaptasi artificial intelligence atau AI, sehingga dapat mendeteksi nilai kurs murah dan kemudian menukar sesuai keinginan yang dibutuhkan pengguna. Sehingga pengguna dapat bertransaksi menggunakan nilai uang negeri lain, misalnya aplikasi OVO yang ditanamkan dengan teknologi AI mampu menukar uang rupiah yang dimiliki menjadi dolar Australia saat bepergian, sehingga pengguna dapat berbelanja dengan mata uang yang telah ditukarkan dengan teknologi AI tersebut. Sehingga teknologi ini semacam money changer online. Sekian, terima kasih.